Harus pakai sepatu. Kabel di sini. Ini mau dipakai. Bukan. Itu tutup kertas. Bahaya kabel ya. Ya, langsung mulai. Tes. Ya. Shalom.
Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali pada hari ini Minggu 16 Juni 2024. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti. Kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu, Penolong yang Setia. Dari awal kembali. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Dari awal kembali. Yang selalu setia, Memenuhi keperluan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Dan tetap percaya. Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia. Nanti saudara pendeta muda ada sipan 2 tong. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau adalah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan kami merasakan Tuhan anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu yang selalu Engkau nyatakan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu beracara di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu Tuhan mengurapi kami Tuhan dalam ibadah pelayanan kami pada
Siang hari ini kiranya Tuhan urapan dari roh-Mu Tuhan mengurapi kami sekalian, sehingga kami dapat beribadah kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan. Firman air kehidupan. Oleh korban Kristus, oleh darah hanya kasih Yesus yang selamatkan kita. Perbuatannya besar, yang pindahkan kita dari gelap pada terang yang ajaib. Bersyukur Adanya ya gembala baik, menuntun para matahari yang di firman yang diberikan air kehidupan, memberi kelegaan kepuasan. kita anak-anak terang yang telah dimerdekakan, masuk dalam pembentukan sidang perempuannya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai dari awal kembali. Oleh korban Kristus, Oleh darah kudus, hanya kasih Yesus yang selamatkan kita. Perbuatannya besar, Dia pindahkan kita dari gelap pada terang yang ajaib. bersyukur padanya ya gembala baik, menuntun para Matahari yang jernih, firman yang diberikan air kehidupan, memberi kelegaan kepuasan. Kita anak-anak terang yang telah dimerdekakan, masuk dalam pembentukan sidang perempuannya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai Alkitab. Apa pikir lagi di sini? Lagu lama. Apa pikir lagi di sini? Ya, ya ada treble sedikit di. Ya, ya ada di WA itu ya, grup Persekutuan Permata. Ya. saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia
Ya, dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita pakai berdiri. Ya. Lingkupiku.
dan bumi, laut dengan segala isinya, semua tunduk kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menciptakannya, dari yang tidak ada menjadi ada, dan semua berada dalam kuasa Tuhan. Dan kami pun yakin hidup kami juga ada dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, dan tidak ada yang mengambil kami dari tangan-Mu. Amanlah hidup kami di dalam tangan Tuhan, dan kami akan merasakan pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Karena setiap kami beribadah, Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk mengurapi, memberkati, memulihkan, memberikan kepada kami sukacita dan damai yang berlimpah-limpah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Ya, tiba waktunya kita membuka kitab suci. Ini maaf, ada treble ini di LCD, ya LCD, ya. Oh, di komputernya salah. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Zakaria pasal 8 ayat 7. Zakaria 8 ayat 7. Temanya adalah sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Jadi Tuhan menyelamatkan umatnya mulai dari tempat terbitnya matahari timur sampai ke barat. Tempat matahari terbenam. Dari timur dan barat, disitulah umat Tuhan termasuk kita berada. Ya, silakan. Beginilah firman Tuhan. Ya. Ya, Zakaria 6 ayat 8 ayat 7. Ya, Zakaria 8 ayat 7. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Iya, ya. Sampai di situ saja. Boleh 2 kali baca, biar lebih jelas ya. Zakaria 8 ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Ya, dari terbit dari timur ke barat, tempat terbenamnya matahari terus. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Ya, jadi dibawa pulang dari pembuangan. Ya, supaya mereka tinggal di negeri Kanaan, di Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota damai sejahtera. Kota damai sejahtera. Kota yang dialaskan pada damai, itulah Yerusalem. Ya, ada 2 Yerusalem. Pertama, Yerusalem yang di timur tengah sana sekarang. Ya, Yerusalem yang merupakan ibu kota kerajaan Israel dari dulu. Ya, sampai sekarang. Kemudian Yerusalem yang kedua adalah Yerusalem baru. Amin. Kita belum pernah ke Yerusalem di Timur Tengah. Udah pernah? Udah ada ya, beberapa orang sudah, puji Tuhan. Omah baru pulang ya. Nah, baru pulang. Ya, tuh, ya. Inang juga ya. Inang baru berubah ya.
Memang dambaan setiap orang kalau bisa ke sana ya. Tapi nanti memang itu menjadi pusat pemerintahan. Kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Ya, 3,5 tahun di padang gurun. Ya, 1000 tahun di bumi. Masa pemerintahan 1000 tahun damai. Baru nanti kekekalan. Kekal di langit yang baru, bumi yang baru. Di Yerusalem baru. Kalau sudah di sana udah enak, aduh. Sudah enak lah. Dan kita harus berusaha supaya seisi keluarga selamat. Ingat, keselamatan itu untuk seisi rumah tangga. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Jadi tujuan keselamatan itu untuk seisi keluarga. Enak kalau semua seisi keluarga selamat. Gambaran keselamatan sisi keluarga itu seperti Nuh. Nuh dengan istri, 3 anak, 3 mantu. 8. Angka 8 itu angka keselamatan. Ya, enak ya kalau sisi keluarga selamat, ya kan? Ya, dan itu memang kerinduan setiap orang, termasuk kerinduan Tuhan. Supaya semua selamat. Ya, kalau enggak selamat binasa. Kalau enggak selamat sekeluarga, binasa sekeluarga. Ngeri ya, kalau tidak selamat. Makanya Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Amin. Seisi keluarga. Ya, tidak ada yang tidak selamat. Ya, itu perjuangan. Dan bisa kita lihat apakah anggota keluarga kita sudah selamat atau belum. Apa selamat atau belum. Ya kan? Nah, kalau orang umpamanya belum terima Yesus atau terima Yesus tapi belum mau bertobat, lebih mengasihi dosa daripada mengasihi Tuhan, kira-kira masuk surga enggak? Lebih mencintai dosa, terikat dengan dosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia membawa kelepasan. Amin. Supaya lepas dari ikatan dosa. Ya. Supaya lepas. Ada seorang yang bisu. Bisu, kalau bisu itu bisa berkata-kata tapi tidak dimengerti. Ya, bisa berkata-kata tapi tidak dimengerti. Pernah lihat orang bisu? Pernah ngomong sama orang bisu? Pernah? Bisa berbicara tapi tidak dimengerti. Tidak jelas. Bisu. Ya. Tapi kalau orang nggak bisu, bahasanya jelas. Ya kan? Nah, bahasanya jelas. Bisa dimengerti. Ya. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia adalah segala-galanya. Dia adalah segalanya. Ya, ada nyanyian dulu. Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya
besar kecil, dikorbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku. Wah, dia segalanya. Amin. Dia segalanya. Sebenarnya kalau kita memiliki Tuhan Yesus sudah memiliki segala-galanya. Amin. Karena segala-galanya itu Tuhan bisa ciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Jadi Tuhan itu namanya pencipta. Pengertian Allah itu sebenarnya adalah pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu hebatnya Allah. Jadi firman itu bisa menciptakan. Bisa menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tujuan kita datang ke sini beribadah adalah supaya apa yang belum ada pada kita menjadi ada. Amin. Dan Alkitab mengatakan kalau dia berfirman semua ada, kalau dia memberi perintah semua jadi. Tidak ada istilah gagal. Amin. Yang diminta adalah percaya. Percaya nggak perlu segede kelereng. Nggak perlu segede bola pimpong. Tidak perlu segede bola voli. Cukup sebesar biji sesawi. Amin. Sebesar apa? Biji sesawi. Itu sudah bisa menyelesaikan semua persoalan manusia. Bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi jangan kecilkan firman Tuhan. Ya, langit dan bumi diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lewat berfirman. Ya, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, jadi. Ya, jadilah langit, jadi. Ya, bayangkan langit dan bumi yang maha dahsyat itu. Hanya dengan berfirman. Ya, jadi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan hari esok. Firman Tuhan itu sifatnya kekal. Sifatnya apa? Kekal. Tidak pernah berubah. Ya, walaupun langit dan bumi hilang lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Dan inilah firman yang bisa kita pegang. Ya, karena firman itu harus bisa dipegang. Firman itulah janji Tuhan. Amin. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi yang kita pegang itu adalah firman kehidupan. Ya, yang memberikan kehidupan. Supaya kita hidup. Amin. Supaya kita hidup. Makanya Alkitab mengatakan langit dan bumi akan hilang. Tetapi firmanku akan tetap tinggal sampai selama-lamanya. Jadi memiliki firman itu sebenarnya membuat kita jadi hidup kekal. Amin. Jadi kalau kita ada firman membuat kita menjadi kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Maka disebut dalam hatiku kusimpan janjimu, kusimpan firman. Supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jadi firman itu disimpan dalam hati. Sebagai surat-surat berharga. Kalau surat berharga biasanya apa itu ya? Hah? Surat tanah. BPKB. Buku apa tuh? Kendaraan apa? BPK dulu. Buku
BPKB buku kepemilikan kendaraan bermotor. Terus apa lagi surat berharga itu? STNK, akte lahir, akte surat nikah. Ada yang baru nikah sudah digadaikan suratnya. Nggak tahu itu, pokoknya nggak ada, dicari sama pasangan. Ya memang begitulah ya. Harus sayang kepada pasangan. Sayang kepada keluarga. Ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Amin. Sayang. Amin. Kalau kita sayang sama keluarga bahagia. Amin. Bahagia. Nah, saudara ya, jadi kita akan lihat dulu. Ya. Kita baca dulu bahwa memang Tuhan itu, ya bolehlah dibaca ya, Matius 1 ayat 21. Mari. Dia sungguh, dia menyelamatkan. Ini pertama ya, dari dosa. Ya, perhatikan. Matius 1 ayat 21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan dari dosa. Upah dosa adalah maut. Supaya jangan maut yang datang, jangan maut. Maut itu suatu kerajaan. Suatu kerajaan, namanya kerajaan maut. Iblis itulah penguasa kerajaan maut. Ada namanya kerajaan kekal, kerajaan hidup. Itulah kerajaan sorga. Rajanya itu Tuhan Yesus. Dia juga raja. Raja di atas segala raja. Jadi ingat Tuhan itu raja di atas segala raja. Ya, zaman dulu istilahnya raja, sekarang itu presiden, perdana menteri, iya kan? Kalau zaman dulu zaman raja. Ya, tetapi kita ini sebagai anak-anak Tuhan ya punya raja di atas segala raja. Kalau kita menerima dia sebagai raja, maka amanlah hidup kita, tenanglah hidup kita. Ya, jadi untuk menerima ketenangan, kedamaian, terima Yesus sebagai raja. Kita menjadi warganya. Kalaupun ada yang mengganggu kita, tapi kita sebagai warganya, pasti dia bisa mengalahkan. Bisa mengerti. Kalau kita terima dia sebagai raja, pasti bisa dia kalahkan. Bisa mengerti. Menerima Yesus sebagai raja. Raja di atas segala raja. Makanya nanti di sorga itu dia namanya adalah bukan presiden. Yesus itu bukan presiden, bukan perdana menteri. Tapi namanya adalah raja di atas segala raja. Amin. Karena di situ juga banyak nanti raja yang masuk sorga. Termasuk Raja Daud, Raja Hizkia, ya kan? Raja Salomo masuk sorga, ya kan? Walaupun tadinya sempat diragukan, ya kan? Sempat dia apa? Diragukan, tapi kisahnya ditulis juga dalam perjanjian baru. Hikmat Salomo. Ya, bisa mengerti. Jadi raja di atas segala raja adalah Tuhan Yesus. Dialah raja kita. Ya, jadi untuk menciptakan damai, terimalah Yesus sebagai raja di atas segala raja. Kalau nanti ada yang mengganggu, yang mengusik, kita sebagai warganya pasti dikalahkan semua musuh-musuh kita. Amin. Semua musuh-musuh kita.
Banyak musuh kita, ya kan? Nah, kita maju sedikit, ya. Bahwa Tuhan kita itu adalah Raja, ya. Kita buka dulu, boleh, ya. Ayat tak asing lagi Matius 1 ayat 21, perhatikan. Udah tadi ya, bukan maksudnya. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Nah, ini dia menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari atas orang mati, yaitu, baca dulu. saya ulangi, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi murka ini dalam bahasa kitab Wahyu itu ada 7 murka Allah. Ada berapa? 7. Ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 bokor murka Allah. 7 apa tadi pertama? Meterai. Terus kemudian 7 sangkakala. Baru yang terakhir 7 bokor murka. Ya. Jadi dia selamatkan. Dan bobot keselamatan itu sempurna. Amin. Bobot keselamatan itu sempurna. Kita pakai iya sempurna dia menyelamatkan. Mungkin orang di kiri kanan kita nanti tidak selamat. Ya, tapi kita sendiri selamat. Seperti ya contoh-contoh itu ada dalam Alkitab. Contoh-contoh keselamatan. Contoh pada zaman Nuh. Zaman apa? Nuh. Selamat. Terus zaman Lut. Zaman apa? Lut. Cuman sayang istri Lut menoleh ke belakang. Lihat ke belakang. Sudah selamat. Tinggal mengerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sudah keluar nih. Lut keluar. Istrinya keluar. 2 anak keluar. Sudah selamat. Tinggal mengerjakan keselamatannya gagal. Gagal istri Lot. Larilah, selamatkanlah dirimu. Jangan berhenti dimanapun di lembah ini. Kata malaikat. Ya. Lalu Lot istrinya 2 anak. Lambat-lambat. Berlambat. Atau masih berat hatinya ke hartanya, kekayaannya di Sodom dan Gomora. Berjalan lambat. Akhirnya ditarik. Ayo, lari, jangan lambat. Dan jangan berhenti dimanapun di lembah ini. Lari. Tapi jangan menoleh ke belakang. Mengerjakan keselamatan, jangan menoleh ke belakang. Amin. Mengerjakan keselamatan, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, maksudnya jangan kembali pada hidup yang lama. Jangan kembali pada hidup yang lama. Udah tinggalkan saja. Ya. Nah, mereka keluar nih. 4 orang. Malah dibantu sama malaikat lagi kan. 2 malaikat. 2 orang dipegang. Ya, dipegang. Ayo lari, selamatkan dirimu. Jangan berhenti dimanapun di lembah ini. Dan jangan menoleh ke belakang. Sayang istri Lot.
sudah selamat. Tapi ingat Sodom dan Gomora memang indah. Sodom Gomora itu satu tempat yang indah. Makanya dipilih itu. Ya, dipilih. Abraham berkata kepada ponakannya, loh, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Ya, pilih aja. Akhirnya Lot memilih Sodom dan Gomora. Pilih sudah. Bukan tidak boleh, boleh. Ya, dipilih, tinggallah di situ. Berbisnislah di situ. Hidup di Sodom dan Gomora yang metropolitan untuk sekarang. Ya, metropolitan, hebat. Ya, tapi dosanya juga berat. Dosa Sodom dan Gomora. Makanya ada istilah Sodome. Kalau Sodom ya apa? Laki-laki dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki dengan laki-laki berarti ada perempuan dengan perempuan. Makanya ada istilah Sodom. Ya, nah itulah kota Sodom. Kalau dosa-dosa biasa saya kira akan ditunggang balikan itu. Karena sudah dosanya memuncak sampai ke langit. Sodom. Ya, kalau tidak dihukum, makin merajalela, bisa merembes kepada yang lain. Makanya harus dieksekusi, dihukum. Tuhan mendatangkan api dan belerang. Kota itu ditunggang balikan oleh Tuhan. Yang atas ditaruh di bawah, yang di bawah ditaruh di atas. Mulai manusia menjerit, mulai manusia meratap, menangis. Tapi sudah terlambat. Gak bisa diubah lagi nasibnya. Ya, ingat, setiap perbuatan manusia nanti akan ada balasan. Itu sebabnya ada kata bertobat. Amin. Bertobat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bertobat itu bahasa sederhana. Berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Halo, masih berbuat dosa? Masih berbuat dosa? Bertobat. Sebenarnya upah dosa itu maut. Kenapa enggak mati-mati kita? Karena kemurahan Tuhan. Tapi jangan kita mengeraskan hati. Oleh sebab kekerasan hatimu tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka Allah atas dirimu. Jadi jangan kita hidup untuk menimbun murka Allah, menimbun api di dalam kehidupan kita. Bertobatlah. Mau hidup bahagia cuman sederhana saja. Sederhana, bertobat. Doamu didengar, berkat Tuhan akan mengalir. Kenapa orang hidup susah? Alkitab mengatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah orang mengeluh tentang dosanya. Bertobat. Amin. Bertobat mah enak. Doamu berkuasa. Ya. Doamu didengar oleh Tuhan. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasa. Ya, semua bisa diselesaikan dengan doa. Masalah apapun. Ya, ingat. Kita hidup bukan makin mudah ini ya. Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sulit.
Ya, datangnya dari kejadian-kejadian besar. Sering manusia tanpa sadar. Ya, tanpa sadar. Covid membuat orang dalam sulit. Apalagi bikin susah orang. Sulit. Hah? Apalagi? Hah? Sakit. Jelas sakit. Terus naon deh tah bikin? Hah? Duit. Susah. Ingat dulu zaman saya dulu kereta api. Kereta api. Setiap saya mau sekolah, pulang sekolah, lewat rel kereta api. Ya, lewat rel kereta api. Kalau pas kita sedang pulang atau sedang mau berangkat sekolah, kereta api lewat. Mulai bunyi dia. Susah. Duit. Susah. Duit. Ya begitu. Susah. Duit. Susah manusia gara-gara apa? Duit. Duit. Kalau begitu, kalau banyak duit berarti tidak susah. Susah. Aduh. Dibuat bentuk nanti bentuk emas, takut dicuri orang juga ya. Iya kan? Bentuk dolar disimpan juga takut juga kehilangannya. Pokoknya makin banyak harta orang makin gak tenang hidupnya. Iya kan? Makin tidak tenang hidupnya. Nah, makanya kita ini belajar berpadan dengan apa yang ada. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Udah kalau cukup, dah Alkitabnya cukupkan. Tuhan hanya sehari penghasilannya cuman UMR berapa itu? Sekarang? Hah? UMR. Belum lagi istri belum ya. Tapi cukupkanlah. Amin. Cukupkan. Kalau Alkitab mengatakan cukupkan berarti cukup. Ya, yang penting sebelum makan berdoa dulu. Jangan kalau domba berdoa dulu enggak? Enggak ya. Ayam? Enggak ya. Langsung patok ya. Berdoa dulu, amin. Nah, supaya nanti Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Nah, sudah. Ya, maju sedikit lagi. Boleh. Jadi ini keselamatan ini sampai dari maut. Mari. Ya. Dari maut. Yakobus 5:20. Coba lihat dulu. Ya, menyelamatkan dari maut. Ada? Ya, perhatikan. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Menyelamatkan dari maut. Maut itu sebuah kerajaan. Kerajaan maut. Itulah kerajaan iblis. Kerajaan iblis, kerajaan maut. Kalau udah masuk ke sana nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah. Mengubah itu selagi hidup. Bagaimana? Sederhana. Percaya Yesus bertobat. Amin. Percaya Yesus bertobat.
Tobat dan beri dirimu di baptis, jalan keampunan dosamu dan pembaharuan budimu. Jadi budinya, perilakunya harus dibaharui. Jangan mempertahankan hiduplah lama. Amin. Jangan mempertahankan apa? Hidup lama. Harus ada pembaharuan, dibaharui. Ya. Enak kalau punya pasangan sudah bertobat, dibaharui. Ya, ingat selalu saya berkata, ukuran orang sudah bertobat itu dari kata-katanya. Dari apa? Kata-katanya. Hendaklah kata-katamu senantiasa dimasinkan, digarami. Jangan hambar. Jangan apa? Hambar. Jangan hambar, nggak ada rasa. Malah menyakiti hati orang lain. Amin. Jadi nanti pulang dari setiap berbicara membangun. Amin. Menguatkan. Amin. Menghibur. Amin. Menghibur. Menguatkan, membangun, menghibur. Jangan hambar. Jangan tawar. Ya. Tapi membangun, menghibur. Ya. Nah, saudaraku ya. Jadi ya, supaya nanti mereka yang belum percaya bisa percaya, ya. Mari, bagian yang terakhir dan bobot keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, bobotnya ya, ada namanya bobot. Bobot keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna. Sempurna. Mari, Ibrani 7 ayat 25. Ya, mari. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Ya, ulangi, baca sekali lagi. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Menyelamatkan dengan sempurna. Amin. Menyelamatkan dengan sempurna. Ingat aja seperti Nuh sekeluarga. Selamanya sempurna. Sempurna. Ya. Walaupun di tengah lautan yang luas, gelombang, ya, namanya air bah. Air apa? Air bah itu pasti goncangannya hebat. Ya, namanya juga di tengah lautan yang maha luas, seluruh muka bumi menjadi lautan, iya kan? Iya kan? Tidak ada bagian bumi yang tidak tenggelam oleh air bah. Saudara bisa bayangkan goncangan hebatnya zaman Nuh. Tapi Nuh bisa selamat. Bisa tenang. Ya. Terus perhatikan. Saya ulangi. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu sempurna. Karena Allah kita sempurna, selamatnya juga sempurna. Sampai kita berkata, iya ya di tengah bahaya kesulitan, tetap selamat. Amin. Nah, mungkin sekitar kita mulai sudah panik, bingung, malapetaka terjadi. Ya kita belum tahu nanti yang akan terjadi di sekitar kita kan. Belum kan? Kalau Nuh udah tahu dia. Ya, mulai hujan lebat datang. Hujan mulai panik orang. Tetangga panik. Wah, mulai pada teriak-teriak orang. Ya. Nuh masuk dalam bahtera. Tuhan lindungi kami sekeluarga.
masuk. Tuhan tutup itu. Pintu bahtera itu. 3 tingkat kan? Bawah, tengah, dan atas. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, Yesus, Kristus. Jadi keselamatan itu di dalam Tuhan, Yesus, Kristus. Amin. Ya, itu keselamatan. Ya, udah selesai kan? Terus perhatikan. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Pengantara, ya. Jadi pengantara. Itu Yesus. Yesus seperti pengantara. Ini Bapa di sana. Nah, kita di sana nih. Jadi Yesus pengantara. Bisa ngerti nggak? Tangan yang satu diberi kepada Bapa, tangan satu diberikan kepada manusia. Jadi dia pengantara kita. Nah, pendamai. Juru damai. Jadi ini tugasnya ini, juru damai ini mendoakan kita supaya jangan gugur iman kita. Amin. Supaya apa? Jangan gugur iman kita. Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Zaman akhir bisa orang gugur karena tidak berpegang pada firman Tuhan. Yang kita pegang itu janji Tuhan. Amin. Sambil berpegang pada firman Tuhan. Jadi kita pegang itu firman. Inilah kehidupan. Amin. Kalau kita pegang firman, pasti kita selamat. Pasti hidup. Jadi yang dipegang itu apa? Firman. Sambil berpegang pada firman, kehidupan. Apapun pencobaannya, apapun masalahnya, peganglah janji Tuhan, firman Tuhan. Nanti kita lihat Tuhan yang bereskan semua. Tuhan yang menyelesaikan. Ya, kalau Tuhan yang menyelesaikan ya beres semua. Ya. Amin. Nah, dulu satu kali ya. Saya menghadap dulu, menghadap Pak Lurah lah, begitu. Menghadap apa? Pak Lurah. Saya dimarah-marahin sama dia. Marah-marahin. Kemudian dia memberikan saya penghargaan. Dia yang marah-marahin saya dikasih penghargaan. Betul dikasih penghargaan. Rasain lu. Ya kalau kita berbuat baik kan pasti kan jadi garam dan terang dunia. Iya kan? Nah, akhirnya kita bisa ya, berjalan dengan baik. Amin. Ya, jadi musuh pun bisa menjadi kawan. Amin. Musuh menjadi apa? Kawan. Yang mengubah musuh menjadi kawan. Jangan mengubah kawan menjadi musuh. Sudah berkawan malah bermusuh. Ayo di antara suami istri terutama ya. Halo, dulu dikejar-kejar ya. Ya Pak dikejar. Kalau enggak dengar kamu lebih baik aku mati dah. Wah, menghindar itu si perempuan. Wah, sampai menyerah. Sampai apa? Menyerah. Udah menyerah, jadi dah. Jadi. Sudah jadi malah diusir. Dia apa? Diusir. Ya, pergi engkau dari sini. Bagaimana rasanya kalau suami ngusir istrinya kira-kira? Sakit enggak? Nah kalau istri ngusir suami gimana? Ada? Hah? Istri ngusir suami. Makanya namanya kasih. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Boleh terakhirlah 1 Korintus 13. Ya boleh.
Mari, 1 Korintus 13. Boleh, ayat 1 mulai, perhatikan. Ya, Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, Ya, terus tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang canang, yang gemerincing. gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki imam yang sempurna untuk memindahkan gunung, Sampai bisa memindahkan apa? Gunung, bayangkan gunung. Imannya luar biasa. Terus, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. ya, jadi orang hidup tanpa kasih nggak ada gunanya. Jadi yang berguna itu orang yang mempunyai apa? Kasih. Terus perhatikan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Wah, jadi dermawan. Ya, terus. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Wah, mau dibakar tubuhnya. Terus. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kalau tidak ada kasih nggak ada gunanya. Terus perhatikan. Kasih itu sabar, Nah, tolong kasih itu panjang sabar. Sabar itu bisa 1 menit. Ngerti nggak? Kan saya sudah sabar. Cuman 5 menit, 1 menit. Jangan-jangan kan semenit juga nggak sampai. Sudah marah lagi. Ya, terus saya ulangi, kasih itu sabar. Kasih, panjang sabar. saya ulangi, kasih itu panjang sabar. Ya, terus Kasih itu murah hati. murah hati, Iya, bukan merekehe, secapja, he. Ya, terus Ia tidak cemburu. Tidak cemburu orang lain maju usahanya, mangga, puji Tuhan. Orang lain maju jalan kita, iya gara-gara ini. Ya, terus Ia tidak memegahkan diri ya, dan tidak sombong. tidak sombong. Jadi kasih itu tidak apa? Tidak sombong. Terus Ia tidak melakukan yang tidak sopan Terus? dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. ya, Ia tidak pemarah. egois. Terus perhatikan. Ia tidak pemarah. Tidak pemarah. Boleh marah tapi sebelum matahari terbenam marahnya sudah hilang. Jangan marah pagi terus, malam besok lagi marah terus. Tobatlah, amin. Amin. Jangan suka marah. Di antara suami istri suka marah nggak nih? Suka. Orang tua dengan anak gimana? Suka marah. Ya. Boleh marah, ada sebabnya. Tapi sebelum matahari terbenam, marahnya sudah hilang. Amin. Amin. Boleh marah tapi ada sebabnya. Sebelum malam nanti sudah harus hilang marah. Jangan marah terus, malam lagi marah lagi, besok marah lagi. Rusaklah kuping orang tuh, rusak. Ya, terus perhatikan. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Tidak menyimpan kesalahan. Jadi jangan simpan apa? Kesalahan. Ya, terus perhatikan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya, terus. Ia menutupi segala sesuatu. Jadi menutupi salah orang lain. Jangan diungkit-ungkit, diceritakan aib orang. Jangan diceritakan. Amin. Akhirnya nanti dia malu keluar. Ketahuan kesalahannya. Aduh malu. Di sini. Sudah dibocorin kemana-mana. Ya, terus. Percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Firman Tuhan disampaikan, percaya saja. Pasti terjadi. Amin. Ya, terus. Mengharapkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang belum kita punya, berharaplah kepada Tuhan. Nanti jadi ada. Terus perhatikan. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Belum diberkati, belum berhasil. Sabar. Lakukan. Beribadat. Nanti akan ada kemajuan.
Ya, terus perhatikan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, terus. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Ya, kanak-kanak bahasanya bahasa kanak-kanak. Jangan sudah gede masih seperti kanak-kanak gitu. Berubahlah jadi dewasa. Terus perhatikan. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau anak-anak biasanya sifatnya apa itu ya? Cengeng gitu ya. Kalau anak cengeng ya biasanya. Cengeng, manja. Sifat anak-anak ya, cengeng, manja. Ya, terus perhatikan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Nanti kita mengenal Allah dengan sempurna. Sempurna kita lihat itu Allah itu dalam kemuliaan. Ya, terus Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. ya paling besar itu apa? Paling tinggi itu kasih, iman itu nih halaman. Iman. Baru pengharapan kasih. Kasih itu lebih tinggi. Kasih. Maka disebut kejarlah kasih. Kalau kita selalu mengejarnya apa? Ayo kejar kasih, nanti akan ditambahkan semua. Amin. Nanti akan ditambahkan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Ya. Kasih pasti lemah lembut. Ya. Ada teks itu kasih. Ada, ya oke. Teks. Ada. Ya. Pasti memaafkan.
saja lembut sekali. Ya, dalam hidup di dunia ini pastilah kita berhadapan satu dengan yang lain. Suami istri, orang tua dengan anak, di antara bersaudara, bertetangga. Ada saja kesalahan teman kita kepada kita. Ada saja yang membuat kita tersinggung. Ada yang membuat kita mengalami kerugian, kecewa, bahkan sampai membuat kita bersedih hati. Kita berkumpul di sini untuk beribadah, meninggikan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita sekarang. Dia sebagai penolong, menebus segala dosa salah kita, menolong kita ketika kita dalam kesulitan menghadapi jalan buntu. Dia sanggup membuka jalan. Dia sanggup memberikan kekuatan baru, kemenangan, mujizat. Dan dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia selalu berhasil menolong orang yang percaya berseru kepada. Mari, jika kita sedang mengalami kesulitan, kesukaran, inilah saatnya bawa pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Tangan Tuhan sanggup. Tangan Tuhan bisa menolong saudara. Tangan Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Tangan Tuhan bisa menerangi segala kegelapan. Mari yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dada. Hamba berdoa buat anak-anakmu, ulurkanlah tanganmu Tuhan. Nyatakanlah kemurahanmu, mujizatmu. Kami tahu ibadah itu berguna untuk apapun. Ketika kami beribadah, kami akan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah mereka satu persatu Tuhan. Engkau tolong mereka, selamatkan, bela mereka, selesaikan pergumulan mereka. Beban berat mereka Kau ambil alih Tuhan. Berikan keringanan, kelegaan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pertolongan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan menyelesaikan persoalanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah mujizat pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Mari kita angkat pujian, kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan kiri kananku ada Tuhan. Dia
persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan mereka orang sehat. Ya, anak ibu Sri Estuti ya, kemudian Yaspis. Kita doakan juga yang mengikuti secara online ya. Kegiatan ibadah seperti biasa, Selasa doa, Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, ibadah umum seperti biasa, pertama di Bandung Cimindi, kemudian ibadah kedua di sini. Kita doakan yang kurang sehat tadi ya. Kita bagi berdiri, kita doakan mereka. Haleluya. Kami menyatukan iman kami untuk mendoakan anak-anak-Mu yang kurang sehat. Kami tahu Allah mengasihi semua anak-anak-Mu dan Engkau adalah tabib yang ajaib. Bilur-bilur-Mu adalah obat paling mujarab. Kami berdoa Tuhan buat Opu Romando yang perempuan bilur-bilur, Tuhan menyembuhkan Engkau. Buat Ibu Sri Estuti juga bilur-bilur, Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Anak Ibu Sri Estuti bilur-bilur, Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Yaspis juga bilur-bilur, Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur, Tuhan menyembuhkan Engkau. Darah Yesus mengampuni dosa-dosamu. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan dan menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Sampai selama-lamanya Engkau tidak meninggalkan kami. Minggu ini semua anak-anak, buatlah mereka hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Menaruh pengharapan pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan setiap pekerjaan usaha mereka. Hamba berdoa buatlah mereka berhasil Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami juga kami doakan dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, berkati Tuhan. Bahkan Pak RW, Pak RT di seluruh Indonesia berkati. Biarlah bangsa dan negara kami bahu-membahu membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Negara-negara yang konflik kami berdoa, sadarkan para panglima, sadarkan Perdana Menteri, Presiden, supaya mereka mau berdamai. Peperangan hanya membawa kesengsaraan dan penderitaan. Biarlah mereka semua disadarkan oleh Tuhan supaya mereka mau hidup rukun, damai seorang dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudaraku pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.